Ibu-ibu misi ya. Dari Depok Tren. Apresiasi setinggi-tingginya buat ibu-ibu RW 08 yang menjadi relawan dapur umum. Tetap bersemangat walaupun tanpa bantuan pemerintah Kota Depok. Mereka tetap semangat untuk membantu warga yang isoman sebanyak 56 orang. Bu RT, nama lengkap siapa nih? Saya Ibu Muniah. Bu Muniah. Bu RT, terkait hari ini nih, udah berapa hari nih masak untuk keperluan yang isoman? Udah 7 hari. 7 hari. Udah berjalan 7 hari. Berapa orang yang ikut relawan? Relawannya kira-kira 20 orangan. 20 orang. Terus termasuk kader dan ibu-ibu yang ada di lingkungan RW 08. Terus yang isoman dari hari pertama kita mencapai 45-an. Itu satu RW? Satu RW. Terus sekarang kita udah menurun tinggal 30. Jadi ada yang selesai isoman, ada yang masuk gitu. Jadi silih berganti aja gitu, Pak. Jadi ada yang baru kena kita masukin, itu sesuai dengan ini, Pak, daftar. Kalau ini saya daftar karena harus ada hasil swab dulu. Jadi udah hasil swab kita daftarkan di sini, kita daftarkan di puskesmas, kita pantau, kita ambilin obat, kita daftarin swab, pokoknya kita pantau dah si pasien ini. Bu RT, dananya sendiri dari mana tuh? Dananya dari masyarakat. Kepedulian warga. Kepedulian warga, bantu. Ya, bisa diceritain nih, sampai punya gagasan membuat dapur umum ini gimana nih? Jadi begini, awalnya kita keprihatinan dilakukan khusus di lingkungan RW 08 dan secara meluasnya di Kelurahan Bimo ini hampir semua RW membentuk satgas dapur umum, dapur COVID istilahnya. Itu kita melihat dari keprihatinan, lihat warga hampir lebih setiap RT ada yang terpapar dan jumlahnya hampir 56 jiwa. Nah, itu kita kan orang-orang yang diisolasi mandiri. Jadi kita mengedukasi kepada warga, ayo kita saling bahu-membahu, saling membantu, kepedulian apa aja. Yang punya ada tenaga ya tenaga, yang punya harta ya harta, yang punya pikiran ayo pemikiran apa kita berbuat. Nah, bermodal kita itu ya kita gerakkan langsung dan alhamdulillah ibu-ibu respon membuat dapur pada mau masak. Itu yang pertamanya. Keduanya memang kita ini ya sebetulnya anggaran nggak ada anggaran dari pemerintah pun, memang kita hanya kepedulian lingkungan aja, masing-masing lingkungan. Nah, anggaran dananya itu ya setelah berjalannya ya para RT ya berkeliling pada warganya, memberitahu berupa apa aja serelanya, seikhlasnya. Mereka pada akhirnya bisa berjalan setiap hari ini udah hampir seminggu lebih berjalan. Alhamdulillah bisa berjalan sebetulnya, walaupun hanya bisa memberikan makan hanya sekali gitu, karena kemampuan kita memang terukur baru bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa membantu untuk kepedulian ini, dan juga ya obat-obatan kita berjalan dengan kerjasama dengan dinas kesehatan. Karena sifatnya yang melaporkan kita pasti terpantau sama kita gitu. Tapi kalau yang tidak melapor ya kita bukan abaikan, tapi mereka harus betul-betul ada data yang valid gitu kan kita. Dengan dinas kesehatan seperti itu. Kita bisa berjalan. Oh, ini bisa ya, Ketua. Kalau ada yang sakit atau diduga masih ini kan harus melapor dan diperiksa. Iya, warga hasil swabnya ada kan, mereka berarti udah positif. Nah, itu kita edukasi positif. Isoman di mana? Di rumah. Sudah siap di rumah,
kita laporkan ke dinas dengan kerjasama dengan puskesmas. Nanti kita kirim obat dari puskesmas. Pemantauan dokter khusus yang memantau langsung, berinteraksi dengan si pasien kasih nomor teleponnya, ya perkembangan antara dokter dengan si pasien langsung. Jadi kita Satgas kebetulan ini hanya bisa melaporkan itu obat-obatan langsung dari puskesmas. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang seperti itu. Ketua, nama lengkap dong dan jadi ketua Satgas di mana nih daerah ini? Nama saya Jajang Suherman, di lingkungan sebagai sekretaris RW di Satgas, ketua Satgas RW 08, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Balik nih tanggapannya nih sebagai relawan dapur umum di RW 08. Ini tanggapannya gimana nih? Alhamdulillah sih antusias untuk ibu-ibu semua. Kebetulan kita gabungan RW itu ada 5 RT. Alhamdulillah ibu-ibunya semua semangat untuk membantu para isoman ibu-ibu, orang-orang yang pada kena COVID di wilayah kami. Suka dan dukanya gimana sih Mbak ini? Dan dukanya ya itu terkadang kita sedihnya hari demi hari ada yang bertambah warga yang pada isoman, tapi untuk berapa hari kemudiannya ada yang sudah udah negatif ya. Kalau kayaknya kalau lihat lauk pauknya ada ikan, ada ini macam-macam. Itu dari mana tuh? Alhamdulillah sih banyak donasi-donasi yang masuk di warga kita. Jadi semua warga sepakat untuk ada iuran untuk saling membantu. Bu RW, dengan dapur umum RW 8 ini dapat membantu masyarakat, tanggapannya gimana nih? Bantu masyarakat yang isoman. Dan dananya dari mana sih? Dananya dari warga untuk warga, ada juga donatur dari Partai Demokrat juga ada yang menyumbangkan, dari luar juga sih. Itu aja. Dari anggota-anggota dewan yang ada di sini? Ada itu Partai Demokrat. Oh, Partai Demokrat. Berapa sih relawan nih yang ikut membantu memasak di dapur umum ini? Relawannya satu RW, jadi bergantian masaknya. Bergantian. Per RT. Nah, beberapa hari sekali nanti gabungan sama RW. Gabungan. Sekarang yang isoman ada berapa nih Bu RW? Yang isoman waktu itu 45, sekarang alhamdulillah berkurang jadi 30. 30. Yang dimasak apa aja sih Bu RW buat ini isoman? Menunya ganti-ganti. Yang pasti sayur bening itu udah harus ada sama buah, ikan ayam kayak gitu dah. Selain diberikan masak inian makanan matang, apalagi sih yang buat isoman yang diberikan oleh RW 8 ini untuk warganya yang lagi isoman? Ya kayak sembako gitu sebelum masak dikasih. Obat-obatan vitamin. Ya, vitamin, obat-obatan. Bu RW, nama lengkap? Nama saya Nur Laila. Nur Laila. Bu RW ada tambahan nggak dari keterangan tadi? Kayak kegiatan udah ya? Hah? Kayak kegiatannya. Iya, kegiatannya apa? Kegiatannya penyemprotan, disinfektan, pernah mengadakan swab di RW 08, pemberian bantuan, ada yang isoman, terus apa ya lagi? Itu aja dah. Ya penanganan Ya, yang terpapar ya. Bu RW, bantuan dari pemerintah selama isoman ini ada nggak sih? Dari siapa, Pak? Dari pemerintah Kota Depok sendiri? Belum. Oh, belum ada. Apa sih? Tadi itu apa?